Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan permasalahan pertanian. Kalau kita lihat, petani-petani kita itu pada saat ini itu ada dua tipe. Yang pertama, petani yang subsisten. Dia adalah lambat mengadopsi berbagai macam teknologi. Kemudian dia yaitu memaksimumkan kepuasan apa yang ada pada saat ini, seperti yang dia kerjakan saat ini, dia sudah merasa sudah puas. Ini dia sulit untuk menerima berbagai macam masukan, dia tertutup, dia tidak mudah menerima yaitu berbagai macam teknologi, informasi, dan lain sebagainya untuk memajukan pertaniannya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu bahwa petani yang berorientasi memaksimalkan keuntungan. Dia memaksimalkan keuntungan. Dia cepat mengadopsi berbagai macam inovasi. Dia berani menanggung risiko dengan menerapkan inovasi yang baru. Dia mau mencoba berbagai macam teknologi yang baru. Inilah tentunya petani yang kita harapkan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat sekarang permasalahan apa yaitu pertanian kita ini. Yang pertama adalah petani kita itu banyak petani-petani yang gurem. Lahan usahanya kecil. Sehingga dia sulit kaitannya dengan masalah permasalahan permodalan. Oleh karena itu tentunya perlu adanya peran daripada bank yang kaitannya dengan masalah akses permodalan ini tentunya dengan cara yang mudah. Kemudian yang kedua, yaitu luas garapannya yang sempit, sekitar 0,2 hektar saja. Lalu 0,2 hektar ini apakah sudah bisa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat? Apakah efisien kaitannya itu? Oleh karena itu perlu adanya corporate farming yang spesifik lokasi. Ini yaitu pengolahan lahan atau dalam suatu hamparan sehingga dalam pengelolaannya lebih efisien dalam usahanya. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya kelangkaan saprodi, sarana produksi. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan lagu lama saja. Setiap yaitu musim tanam, setiap petani akan membutuhkan yaitu pupuk maupun obat-obatan, maka kesulitan. Pupuk dan obat-obatan tidak ditemukan di pasaran. Oleh karena itu, ini tentunya perlu adanya yaitu suatu penanganan tersendiri kaitannya dengan ini. Peran pengawasan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu, yaitu kaitannya dengan pengawasan sarana produksi. Untuk mempermudah, yaitu kaitannya dengan petani untuk mendapatkan sarana produksi itu. Kemudian yang keempat, yaitu kaitannya dengan masalah harga panen yang tidak stabil. Saudara-saudara sekalian, pada saat panen raya, semua panen, maka tentunya yaitu harga jatuh. Karena yaitu banyak petani-petani yang panen. Nah, ini. Pada saat tertentu, dia tatkala
bertani, menanam, dan sebagainya, harga naik. Harga tidak menentu inilah, ketidaktentuan harga inilah tadilah, tidak stabilnya harga ini tentunya akan merugikan daripada petani itu sendiri. Oleh karena itu, perlu yaitu peran Bulog untuk diperluas. Perlu adanya revitalisasi KUD kembali. Tentunya KUD yang dikelola dengan secara proporsional, yaitu profesional. Kemudian yang kelima, yaitu umur petani. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita itu yang berumur lebih dari 45 tahun, itu mencapai 60 lebih, ya, 60% lebih. Ini bahkan sampai 64,2% yang berumur 45 lebih, 45 ke atas. Sehingga didominasi oleh yaitu petani-petani yang tua. Di samping itu minat pemuda untuk menjadi petani itu kurang. Oleh karena itu tentunya perlu adanya yaitu menumbuhkan minat daripada pemuda-pemuda kita untuk bertani. Kita yaitu tunjukkan adanya cara-cara budidaya yang modern, usaha-usaha agribisnis yang menjanjikan dan lain sebagainya, sehingga bisa menarik yaitu pemuda bertani. Kemudian permasalahan berikutnya adalah anomali iklim. Iklim sekarang dapat dikatakan yaitu tidak menentu, ya, tidak menentu. Oleh karena itu tentunya perlu adanya yaitu suatu pola tanam yang spesifik lokasi, sesuai dengan yaitu kondisi musim di suatu tempat. Tidak bisa kita yaitu secara global pola tanamnya. Di samping itu, yang ketujuh adalah terjadinya degradasi lahan. Saudara-saudara sekalian, sebagai konsekuensi daripada kita di negara yang tropika basah, di mana dengan topografi yang berombak, bergunung dan sebagainya, menyebabkan degradasi erosi tidak bisa kita hindari lagi. Degradasi kesuburan tanah juga tidak akan terelakkan lagi. Oleh karena itu perlu adanya suatu konservasi dan rehabilitasi daripada lahan-lahan pertanian kita. Selamat mengikuti kuliah saya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita ikuti kuliah ini. Saudara-saudara sekalian, kita akan bahas mengenai permasalahan pertanian Indonesia. Kita mengetahui bahwa pertanian itu mempunyai yaitu banyak fungsi atau sering disebut sebagai multifungsi pertanian. Yaitu meliputi pertanian itu berperan sekali terhadap ketahanan pangan, lingkungan, kemudian tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, nilai budayanya, terjaganya nilai budaya, dan stabilitas ekonomi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat petani Indonesia ini dapat digolongkan menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah golongan masyarakat pedesaan yang selalu berorientasi pada memaksimalkan keuntungan atau profit maximization. Dengan ciri-ciri apa? Dia cepat mengadopsi inovasi. Derajat kosmopolitannya tinggi, berani menanggung risiko, mampu yaitu mau mencoba hal-hal atau teknologi yang baru. Namun ada juga yaitu petani kita itu banyak juga yang masih berorientasi pada memaksimumkan kepuasan saja, utility maksimisasi saja. Dengan sering disebut atau dikenal sebagai petani subsisten. Dengan ciri-ciri apa? Kemauan mereka untuk memaksimumkan hanya kepuasan saja, sudah cepat puas. Sifat petani yang lambat terhadap adopsi teknologi baru. Dia
kemudian masyarakatnya tertutup, mobilitas untuk mencari informasinya adalah sangat lemah. Inilah tentunya ini petani yang masih subsisten inilah harus kita yaitu upayakan bagaimana agar yaitu menjadi petani yang berorientasi pada keuntungan ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian bagaimana wujud pertanian yang kita kendaki? Pertanian yang kita kehendaki itu adalah pertanian yang modern, tangguh, dan efisien. Bagaimana? Yaitu mengoptimasi pemanfaatan sumber daya domestik, perluasan spektrum pembangunan pertanian melalui diversifikasi, teknologi, sumber daya, produksi, dan konsumsi inilah. Kemudian pemanfaatan iptek secara intensif guna mencapai produktivitas yang tinggi. Penerapan teknologi pertanian secara spesifik inilah tentunya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat yaitu dalam sistem agribisnis, maka dapat dibagi menjadi beberapa macam subsistem. Yang pertama ada subsistem agroinput, lahan, bibit, pupuk, pestisida, atau obat-obatan. Itu adalah subsistem agroinput. Kemudian adalah subsistem agro-output, yaitu produk primernya, hasil daripada usaha di lahan, penanganan pasca panennya, sortasi atau grinding, kemasan, penyimpanan sementara maksudnya. Kemudian subsistem agroprocessing, yaitu pemilihan alat dan metode pengolahannya, kemasan dan sebagainya. Ini. Kemudian subsistem agromarketing, pemilihan produk dan segmentasi pasar, distribusi dan transportasi, promosi, labeling. Nah, ini merupakan yaitu subsistem dalam sistem pembangunan pertanian kita. Ini. Saudara-saudara sekalian, apa permasalahan pertanian kita ini? Yang pertama adalah permodalan. Kemudian harga panen yang tidak stabil, sifatnya musiman, luas garapan yang sempit, hanya 0,2 hektar, kelangkaan saprodi pada saat-saat membutuhkan, kemudian alih fungsi lahan ke non pertanian, kemudian keenam, umur petani didominasi petani tua, kemudian anomali atau penyimpangan iklim, kemudian degradasi lahan dan kondisi lahan yang suboptimal atau yang marginal. Ini kondisi permasalahan kita, pertanian kita. Saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah masalah permodalan. Permodalan sering menjadi suatu masalah ketika petani akan memulai usahanya. Karena petani tidak selalu dia sukses dalam proses budidaya. Sifat hasil pertanian yang lebih terkandung pada alam ini membuat hasil panen ini tidak menentu. Sering terdapat yaitu suatu kendala, cuaca yang ekstrim dan serangan organisme pengganggu tanaman. Jika petani mengalami gagal panen atau merugi, tentu petani jadi tidak memiliki modal untuk melakukan usaha kembali. Oleh karena itu perlunya penyediaan modal bagi petani dengan diperluas aksesnya dan dengan proses yang mudah. Petani nggak senang dengan proses yang berbelit-belit atau panjang, yang mudah tentunya.
Kemudian peningkatan peran bank untuk akses permodalan melalui kredit, yaitu sekarang yang baru dilaksanakan ya kredit usaha rakyat, KUR. Peran daripada pemerintah dalam bantuan penguatan modal petani dan memberi fasilitas dalam peningkatan produksi. Ini tentunya adalah perlu dari subsidi pemerintah ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang kedua adalah harga panen yang tidak stabil. Saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa panen itu tergantung oleh musim. Oleh karena itu, misalnya pada musim panen, padi akan melimpah, pasokan beras akan melimpah. Namun pada musim paceklik, pasokan sangat terbatas. Sifat ini apa? Karena ini akan mempengaruhi harga produk pertanian. Saat pasokan melimpah, harga akan jatuh. Ini. Sedangkan saat pasokan terbatas akan terjadi yaitu lonjakan harga. Oleh karena itu tentunya perlunya peran daripada Bulog untuk diperluas dan ditingkatkan kapasitasnya dalam menampung hasil panen gabah di tingkat petani untuk menstabilkan harga gabah ini. Kemudian pemikiran untuk revitalisasi KUD perlu dihidupkan kembali, yaitu revitalisasi KUD dengan pengelolaan secara profesional tentunya. Ini. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah luas lahan garapan yang sempit. Ini suatu permasalahan daripada pembangunan pertanian di Indonesia ini. Dengan luas garapan yang sempit ini tentunya petani juga akan mendapat penghasilan yang terbatas dan membuat tingkat kesejahteraan petani akan di bawah tentunya. Dan rata-rata petani Indonesia itu hanya memiliki luas lahan yaitu 0,2 hektar. Oleh karena itu, pemikiran model pemberdayaan petani melalui corporate farming yang spesifik lokasi sesuai dengan kesepakatan kelompok tani tentunya. Ini perlu dilakukan. Apa corporate farming itu? Corporate farming itu suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan dalam suatu hamparan sehingga akan lebih efisien dalam usahanya. Standarisasi mutu akan terjamin dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya akan dicapai. Inilah. Oleh karena itu, pemikiran corporate farming ini bisa yaitu dapat digunakan sebagai pemecahan solusi luas garapan yang sempit ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian keempat adalah kelangkaan saprodi. Masalah yang sering dihadapi petani yaitu kaitannya dengan masalah saprodi pada saat kita membutuhkan, baik itu berupa pupuk maupun obat-obatan, di mana ini berperan penting sebagai input usaha tani yang penting yang dilakukan oleh petani-petani kita. Oleh karena itu, dengan sulitnya mendapatkan input itu tentu saja menjadi masalah yang serius yang mampu menghambat kelancaran usaha taninya. Di samping itu, di samping sulitnya sarana produksi itu, terkadang saprodi ini memiliki sebetulnya ada, namun memiliki harga yang tinggi dan meresahkan daripada petani. Ini di samping sulit juga terkadang saprodi ada namun harganya tinggi lah ini.
Ini, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang dengan sulitnya mendapatkan saprodi ini, yaitu akan membuat yaitu masuknya pupuk-pupuk palsu umpamanya. Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang lebih baik agar sarana saprodi dapat yaitu didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Tentunya ini perlu peningkatan pengawasan dengan mengoptimalkan peran daripada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida atau KP3 provinsi dan kabupaten. Saudara-saudara sekalian, yang kelima kaitannya dengan masalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu berhubungan dengan semakin meningkatnya penduduk dan berkembangnya sektor industri. Ini tentunya akan memberikan dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Bisa untuk perluasan perumahan, bisa untuk yaitu industri. Alih fungsi lahan kita itu yaitu hampir 120.000 hektar per tahunnya. Lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan atau industri. Ini suatu hal yang serius. Oleh karena itu, dampak dari kehilangan lahan pertanian yang produktif ini adalah kehilangan hasil pertanian secara permanen ini ya dikatakan. Kapasitasnya berkurang. Oleh karena itu, tentunya penegakan hukum atau penerapan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini harus ditegakkan. Kemudian usaha yang lain yaitu perluasan lahan pertanian dan pemanfaatan lahan tidur untuk memperluas usaha pertanian ini. Saudara-saudara sekalian, yang keenam, bahwa ternyata petani-petani kita itu didominasi umur petani yang tua. Umur petani yang tua, yang umurnya lebih yaitu atau antara 45 sampai 65 tahun. Ini jumlahnya yaitu 64,2%. Ini. Kemudian untuk yang kurang dari 25 tahun ini ya atau 25 tahun sampai 44 tahun itu jumlahnya yaitu 35,8%. Masih sangat sedikit sekali. Di samping itu rendahnya minat daripada pemuda bekerja di sektor pertanian ini menjadi suatu permasalahan yaitu ke depan. Oleh karena itu, perlu menumbuhkan minat generasi muda kepada usaha pertanian melalui pendidikan sejak dini. Kemudian pengenalan usaha pertanian dengan cara-cara pengolahan modern dan memberikan profit yang bagus sehingga menarik para yaitu pemuda-pemuda tani kita ke depan. Kemudian perlu disadari bahwa generasi milenial kita ini saat ini yaitu akrab dengan alat-alat komunikasi dan suka membentuk komunitas. Oleh karena itu perlu digunakan media komunikasi untuk memberikan gambaran usaha agribisnis dan agroindustri yang cukup menjanjikan. Ini, saudara-saudara sekalian, ini data jadi 2013 dan 2018 ini sumbernya dari BPPS masih didominasi yaitu dari kelompok umur yang tua. Saudara sekalian, selanjutnya yang ketujuh adalah anomali atau penyimpangan iklim. Penyimpangan iklim ini akibat apa? Salah satunya diakibatkan karena adanya pemanasan global.
dengan bergesernya cuaca ini akan menyebabkan ketidaktepatan pada pengaturan pola tanam. Dan ketidaktepatan pola tanam, pengaturan pola tanam ini akan menyebabkan terjadinya puso atau gagal panen. Sehingga apabila kita mulai panen itu kapan, itu salah musim, maka tentunya akan terjadi yaitu suatu gagal panen. Saudara-saudara sekalian, terutama yaitu pada penyimpangan atau kondisi yang ekstrim, umpamanya adanya El Nino, yaitu kekeringan pada rentang waktu yang lama, termasuk yang telah terjadi di Indonesia ini. Demikian juga yaitu adanya La Nina, yaitu Indonesia mengalami hujan lebat pada rentang waktu yang lama. Tentunya ini akan merugikan sekali untuk yaitu budidaya pertanian. Perubahan daripada anomali iklim ini bisa kita rasakan dengan adanya peningkatan suhu. Suhu yang meningkat ini akan menyebabkan yaitu meningkatkan evaporasi dan evapotranspirasi, sehingga akan menipiskan ketersediaan air dan akhirnya akan menimbulkan kekeringan. Oleh karena itu, dengan adanya anomali atau penyimpangan iklim ini akan menyebabkan yaitu banjir dan erosi di suatu tempat dan kekeringan di musim kemarau. Ini akan terjadi ini. Saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana kita mengatasi itu? Maka untuk mengatasi ini yaitu perlu adanya perakiraan iklim yang tepat. Pengamatan, optimasi pengamatan daripada data iklim ini harus secara valid, akurat, sehingga akan bisa kita menentukan wilayah-wilayah mana yang kekeringan dan kita bisa yaitu deteksi dini keadaannya kekeringan. Di samping itu kita tentunya harus sekarang menerapkan pola tanam yang spesifik lokasi. Tidak semua sama, enggak, namun spesifik lokasi. Kemudian juga yang kedua bisa kita lakukan yaitu budidaya tanaman padi yang hemat air. Umpamanya dengan model SRI, itu sistem rice intensifikasi ini. Dan juga jadi tentunya adanya rehabilitasi, perbaikan prasarana irigasi harus yaitu kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya yaitu degradasi lahan. Degradasi lahan itu apa? Adalah proses penurunan produktivitas lahan. Nah, terjadi penurunan produktivitas itu disebabkan oleh apa? Antara lain yaitu tidak terkontrolnya konversi hutan, penebangan hutan, kemudian usaha pertambangan yang menggunakan lahan-lahan hutan, kemudian penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensinya, dan pengelolaan lahan yang kurang tepat. Ini tentunya ini akan menimbulkan yaitu adanya degradasi lahan. Luas lahan kritis kita ini yaitu sangat besar. Dengan adanya degradasi lahan ini akan menimbulkan yaitu lahan kritis. Dan kita cukup luas, yaitu sekitar 17,35 juta hektar lahan pertanian kita sekarang yang jadi kritis. Di antaranya yaitu 3,74 juta hektar itu dalam bentuk yaitu lahan gambut, sehingga ditumbuhi dengan berbagai semak belukar. Ini tentunya akan mengurangi daya dukung daripada untuk usaha pertanian. Nah sekarang ini kita tidak bisa mengelak ya, kita itu berada di negara tropika humida, yaitu tropika dengan curah hujan tinggi. Sementara wilayah
topografi di Indonesia ini, yaitu terdiri bergunung-gunung, berbukit-bukit. Hal ini akan menyebabkan terjadinya degradasi lahan yang semakin meningkat dan meluas. Karena dengan adanya yaitu curah hujan tinggi, kemudian topografi atau morfologi tanahnya yang berbukit-bukit, berlereng-lereng. Lah ini menyebabkan terjadinya yaitu degradasi karena akibat terjadinya erosi. Saudara-saudara sekalian, lalu dampak apa dengan adanya degradasi lahan ini? Erosi, sedimentasi di sungai, sehingga daya tampung sungai akan berkurang, akhirnya menjadi banjir, terjadinya tanah longsor. Ya. Kemudian kalau terjadi erosi, tanah longsor, maka akan meningkat lahan kritis kita. Ya, ini hilangnya mata air karena kekeringan, karena air tidak bisa masuk ke dalam tanah, tidak bisa saving ke dalam tanah. Kesuburan dan produktivitas akan merosot. Ini akhirnya pendapatan petani akan menurun, kantong kemiskinan akan bertambah, ketahanan pangan akan yaitu terganggu. Ini dampak-dampak daripada adanya degradasi lahan. Saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana usaha tani untuk menanggulangi adanya yaitu degradasi ini bisa kita lakukan yaitu penerapan teknik konservasi secara terpadu, yaitu perbaikan wilayah hulu, daerah hulu kita perbaiki tentunya melalui terasering, kemudian bangunan konservasi yang lain. Coba saudara lihat pada gambar itu, dengan adanya terasering kan cukup bagus sekali. Ya. Kemudian dengan itu juga dilakukan penghijauan, reboisasi. Kemudian pola tanamnya tumpang sari atau multiple cropping, sehingga tanah itu akan tertutup oleh yaitu vegetasi terus. Tumpang sari dengan tanaman tahunan yang disebut dengan agroforestry dan lain sebagainya. Untuk cadangan air kita umpamanya memanen hujan. Kita membuat embung-embung, ya, seperti namanya tempat untuk menampung air, ya, ini untuk nanti musim kemaraunya. Sistem usaha tani hemat air seperti tadi yang saya katakan Sri tadi. Kemudian efisiensi peningkatan potensi sumber daya alam. Nah, ini semuanya yaitu merupakan usaha-usaha konservasi. Saudara-saudara sekalian, kemudian selanjutnya yaitu lahan marginal atau suboptimal. Kita masih banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Masih sekitar 41,4% lahan kita itu yang masih tidur. Namun keadaannya yaitu dalam keadaan yang lahan marginal, yang memiliki mutu rendah. Bisa karena disebabkan topografi yang miring, dominan bahan induknya masih berupa batu berbatu, kandungan unsur hara dan bahan organik yang rendah, kadar lengas yang rendah, tanah yang masam pH-nya yang terlalu rendah, atau tanah garaman yang pH-nya terlalu tinggi. Bahkan terdapat akumulasi logam berat yang bersifat meracun bagi tanaman dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lahan marginal ini sebenarnya bisa digunakan, namun perlu adanya yaitu suatu tindakan untuk pengembangan pertanian, baik tanaman pangan, perkebunan maupun tanaman hutan masih bisa. Lah, bagaimana strategi pengelolaannya? Karena ini bermasalah, maka perlu adanya strategi penanganan. Ada dua tipe, yaitu yang pertama dengan masukan tinggi. Umpamanya tanah masam dikapur, tanahnya kurang hara dipupuk yang tinggi, tanahnya miring diteras,
tanahnya banyak garamnya, diberi gips itu. Namun kalau dengan teknologi masukan rendah, yaitu menggunakan dengan mencari tanaman-tanaman yang adaptif, yang sesuai dengan kondisi lahannya, mampu bertahan di situ. Tanahnya miring, tanami tanaman tahunan. Tanahnya masam, ditanami dengan tanaman yang tahan pada tanah masam. Itu asas adaptasi. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita juga masih mempunyai suatu permasalahan, yaitu permasalahan pada aspek konsumsi. Masalahnya apa? Tingginya konsumsi beras per kapita per tahun. Kita sudah terlanjur bahwa kita itu adalah makanan pokoknya adalah beras. Yang dulu itu sebetulnya sudah bervariasi. Namun kemudian dengan adanya yaitu pada saat kita beras itu sudah melimpah, kita semuanya yaitu sebab beras, maka konsumsi beras per kapita per tahunnya tinggi. Nah, belum berhasil upaya diversifikasi pangan, belum berhasil. Oleh karena itu pemecahannya yaitu perbaikan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan. Ya. Andai kata orang-orang daerah yaitu Jawa bagian selatan, Wonogiri, Pacen dan sebagainya yang sudah terbiasa yaitu dengan ketela, orang Gorontalo sana sudah terbiasa dengan jagung, orang Madura terbiasa dengan ketela, orang Papua itu sudah biasa dengan yaitu sagu. Ya, tentunya kita kembangkan kembali untuk yaitu menciptakan yaitu makanan yang asli dari itu. Sebenarnya mempunyai gizi yang sama. Saudara-saudara sekalian, saya rasa demikian. Terima kasih. Ada tugas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.